Putri pun duduk di pangkuannya Budesum. Akhirnya dari situlah Budesum ini nembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Putri. Untuk teman-teman yang sedang mengklik tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Putri. Jadi Putri ini lahir dan besar di Surabaya, Jawa Timur. Dan ayahnya Putri ini adalah asli kelahiran dari salah satu dusun di lereng Gunung Lawu. Jadi dalam cerita ini kita tidak akan menyebutkan nama desanya maupun nama dusunnya. Yang jelas dusun ayahnya Putri ini ada di sekitaran lereng Gunung Lawu. Dan cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 95-96. Pada waktu itu Putri ini masih duduk di bangku kelas 4 SD. Nah, ketika di Surabaya, Putri ini tinggal bersama dua orang tuanya dan dia adalah anak tunggal. Orang tua Putri ini bisa dibilang adalah orang yang berkecukupan. Jadi dalam hal apapun, Putri ini selalu bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan ketika teman-temannya tidak punya mainan yang dipunyai Putri, pada waktu itu Putri ini sudah punya. Nah, sampai pada satu ketika, ayahnya Putri ini beli satu mobil. Tapi pada waktu itu mobilnya adalah mobil bekas. Harapan ayahnya waktu itu sempat bilang ke Putri, ketika nanti mereka ini punya mobil, menjelang hari raya, ayahnya Putri dan sekeluarga ini bisa mengunjungi kakaknya yang ada di dusun tersebut. Jadi ceritanya, kakek dan neneknya Putri ini memang sudah lama meninggal, dan di sana hanya tinggal kakak dari ayahnya Putri. Putri biasa memanggil dengan panggilan Pak Desam. Nah, setelah punya mobil itu, dan ayahnya sempat bilang ke Putri bahwa, "Dek, nanti ini kan kita sudah punya mobil. Jadi nanti menjelang hari raya, kita nanti main ke rumah Pak Desam ya." Nah, Putri ini awalnya sempat nggak mau. Karena gimana pun juga Putri tahu kondisi di dusun ayahnya itu sangat jauh sekali dari keramaian. Apalagi di sana nggak ada fasilitas apapun. Dan menurut Putri pada waktu itu, di sana ini nggak ada teman-teman yang seumuran Putri. Dari situ Putri ini sempat ogah-ogahan, dan karena ayahnya terus merayu, sampai akhirnya Putri ini pun mau. Jadi waktu itu 2 hari menjelang hari raya, mereka pun mulai berangkat. Dari situ Putri ini masih terlihat ngambek. Dalam perjalanan menuju ke dusun ayahnya itu ditempuh dengan waktu sekitar 6 jam lebih. Mulailah mereka masuk ke wilayah pegunungan, di mana di area ini adalah area pegunungan Lawu. Mulai ketika mereka masuk desa, mereka masuk gapura kecil dan jalan ini sudah mulai rusak. Dari gapura itu menuju ke dusun ayahnya masih jauh. Dan ketika mendekati satu balai desa, di sana ada tanah lapang kecil.
mobil ini diparkir di sana dan mereka harus jalan lagi menuju rumah Pak D-nya. Nah, dalam perjalanan itu Putri sudah mulai agak enakan, suasana hatinya sudah mulai nyaman karena di sana melihat pemandangan yang serba indah, banyak sekali pohon-pohon yang rindang. Begitu mereka jalan, melewati jalan setapak yang sangat rusak. Beberapa kali mereka melewati beberapa rumah penduduk. Jadi jarak antara satu rumah dengan rumah lain ini memang berjauhan. Khas seperti layaknya rumah di pedesaan. Nah, begitu mereka melewati satu rumah, di sana ada satu rumah yang terbuat dari bangunan bambu dan kayu. Ada satu ibu-ibu yang dilihat oleh Putri. Putri ini masih ingat betul wajah ibu-ibu ini. Terlihat sekali kalau wajah ibu-ibu ini seperti orang yang, mohon maaf, agak nggak waras atau mengalami gangguan jiwa. Jadi posisi ibu ini duduk seperti ini, dan begitu Putri dan keluarga ini datang, sosok ibu-ibu ini kayak sumringah melihat kehadiran Putri. Dan tiba-tiba ketika Putri ini semakin dekat, karena mau nggak mau mereka harus melewati rumah ibu tersebut, si ibu-ibu ini akhirnya turun dari duduknya dan semakin senyum ke arah Putri, mendekati Putri. Dan waktu itu Putri jelas takut. Jadi di waktu Putri kelas 4 SD itu wajahnya memang agak cabi, pipinya agak cempluk, dan sangat cantik sekali Putri waktu itu. Nggak tahu kenapa, Putri ini sendiri nggak tahu kenapa ibu ini tiba-tiba menghampiri Putri. Dan waktu itu Putri langsung bilang ke ibunya, "Bu, itu siapa? Ibu itu siapa?" "Oh, udah nggak apa-apa, itu Bu Sum. Itu Bu Sum, nggak apa-apa nak, disapa aja." Nah, Putri ini karena takut. Sosok ibu-ibu ini menghampiri Putri dengan wajah yang agak aneh. Dengan wajah yang senyum, agak keheranan mendekati Putri. Terus ketika Putri ini dekat, ibu ini pun mendekatkan tangannya. Nah, Putri pun disuruh salim oleh ibunya. "Coba cium tangannya, nak apa-apa nak." Putri pun mencium tangan ibu ini dan ibu ini pun senyum. Nah, setelah itu pun si bapaknya Putri bilang, "Wes ya Mbak Sum, Putri mau ketemu sama Pak D-nya. Wes ya, nanti ketemu lagi." Jadi bapaknya Putri sempat bilang seperti itu dan bapaknya ini pun langsung gendong Putri sambil jalan. Nah, ketika Putri noleh ke arah ibu-ibu itu, si ibu ini terus ngeliatin Putri sambil senyum, sambil melambaikan tangannya. Nah, dari situ Putri ini ketika berada di gendongan ayahnya itu, Putri sambil tanya, "Itu tadi siapa sih ya?" "Itu Bu Sum. Bu Sum itu gangguan jiwa nak. Itu temennya Pak D waktu sekolah. Nanti kamu tanya sendiri sama Pak D." Nah, begitu sampai di rumah Pak D-nya itu, Putri pun mengucapkan salam dan salim seperti biasa. Mereka ramah tamah dan akhirnya ngobrol-ngobrol lah. Nah, pada saat setelah ngobrol itu mereka pun makan. Setelah makan mereka keluar nongkrong lagi di depan. Pada waktu itu Putri ini nggak tahu apa yang harus dilakukan karena nggak ada permainan apapun di sana. Apalagi Pak D dan Budenya Putri ini anak-anaknya sudah besar semua dan nggak tinggal di sana, tapi mereka sudah bekerja di luar kota. Nah, ketika Putri ada di depan itu, tiba-tiba sosok Bude Sum ini, sosok Bu Sum ini tiba-tiba datang lagi. Dia datang, beliau ini pakai baju kebaya dan pakai sewek, seperti layaknya seorang sinden. Dan rambutnya itu terurai. Beliau itu datang dengan jalan pelan-pelan. Dari kejauhan itu sudah memandang si Putri ini dengan senyum. Begitu mau dekat, Pak D-nya Putri langsung bilang, "Ada apa Sum? Kok kesini Sum?" Nah, si bapaknya Putri bilang, "Itu mau ketemu Putri mas. Dari tadi itu kayaknya seneng sama Putri." Nah, karena Pak D-nya ini tahu Bu Sum ini seperti apa, akhirnya Pak D-nya sempat bilang, "Sum, kamu pulang dulu ya. Nanti ini Putri takut sama kamu. Pulang dulu. Besok aja kesini lagi, capek Putrinya." Akhirnya Bu Sum itu agak kecewa. Jadi tangannya seperti ini dan beliau itu langsung pergi. Dari situlah kemudian Pak D-nya Putri ini cerita. Jadi Bu Sum ini namanya adalah Bu Sumiati. Beliau ini dulunya adalah seorang sinden dan seorang penari yang bisa dikatakan cukup terkenal di dusun tersebut. Nah,
Pada saat itu Bu Sum ini menikah dengan satu orang laki-laki dan rumah tangganya berjalan lancar seperti layaknya rumah tangga pada umumnya. Tapi di sekitar usia 8 tahun pernikahan mereka ini belum dikaruniai keturunan. Sampai pada akhirnya tetangga-tetangga atau warga yang ada di sekitar sana ini nggak curiga sama sekali tentang rumah tangga mereka yang mengalami pertengkaran. Karena orang-orang melihat keluarga Bu Sum ini baik-baik saja dan nggak pernah ada masalah. Tapi ketika menginjak usia 8 tahun pernikahan, tiba-tiba suami Bu Sum ini pergi nggak tahu kemana. Dari situlah warga ini mulai curiga, ini suami Sum ini kok nggak pernah kelihatan. Dan ketika orang-orang ini sempat tanya ke kedua orang tuanya Bu Sum, ternyata orang tuanya bilang kalau suaminya ini pergi nggak tahu kemana. Dari sejak itulah Bu Sum ini lebih sering murung. Dia nggak mau lagi ikut tanggapan atau nggak mau lagi nyinden di tempat lain. Beliau itu lebih sering berdiam diri di rumah dan sekali waktu beliau duduk di depan sambil menembangkan sesuatu. Nah, ketika itulah orang-orang sudah menganggap Bu Sum ini seperti tekanan. Jadi jiwanya seperti tertekan ketika suaminya ini pergi. Nah, sampai sekitar hampir 2 tahun setelah suaminya pergi, orang atau warga-warga di sana ini tahu bahwa suaminya ternyata sudah menikah dengan sepupunya Bu Sum sendiri. Nah, dari kabar itulah Bu Sum itu semakin tertekan. Dan orang-orang itu melihat Bu Sum ini sering keluar dari rumah, kemudian pergi nggak tahu kemana, sore baru kembali ke rumah. Begitu seterusnya berhari-hari seperti itu. Dan kadang-kadang juga ada warga kampung itu yang menemui Bu Sum ini di pinggir jalan. Atau kadang juga ada orang yang nyari kayu bakar di hutan Gunung Lawu itu sering menemui Bu Sum sendirian di tengah hutan. Dan kadang-kadang ketika ada orang atau tetangganya yang bertemu Bu Sum di tengah hutan langsung diajak pulang. Jadi warga kampung ini semakin tahu kalau Bu Sum ini mengalami tekanan yang sangat berat sekali ketika tahu bahwa suaminya ternyata selingkuh dengan sepupunya sendiri. Nah, pada satu hari siang itu seperti biasa Bu Sum ini keluar dari rumah menuju ke hutan. Sempat ketemu dengan beberapa orang, ditanya, mau kemana Sum? Bu Sum ini tidak jawab apapun, tapi cuma nunjuk ke arah hutan. Nah, satu orang ini melihat Bu Sum ini masuk ke dalam hutan di Gunung Lawu. Setelah itu orang ini pun melanjutkan aktivitasnya di sawah dan nggak tahu Bu Sum ini kemana. Ternyata di sore hari itu ada orang yang baru pulang nyari pakan untuk ternaknya. Dia ini sempat ditanya sama orang-orang karena kedua orang tuanya nyari. Biasanya sebelum maghrib, Bu Sum ini sudah pulang ke rumah. Tapi waktu itu menjelang maghrib, Bu Sum ini juga belum pulang. Akhirnya satu orang tuanya, ayahnya Bu Sum ini keluar cari. Ada yang lihat Sum nggak? Ada yang lihat Sum. Ternyata ada laporan dari satu warga, tadi saya lihat masuk ke hutan, Pak. Coba dicari di sana, mumpung belum malam. Lah begitu bapaknya ini mau menuju ke hutan, ketemu satu orang yang tadinya ketemu Sum di tengah hutan. Jadi satu orang tetangganya ini bilang, Pak, tadi ini aku ketemu Sumiati di tengah hutan. Ceritalah orang ini bahwa ketika beliau itu cari pakan ternak dan mau pulang, ketemu Bu Sumiati itu duduk di bawah pohon. Dan dari mulutnya itu seperti penuh makanan. Jadi kayak belum dikunyah makanan itu. Dan satu orang tetangganya ini juga curiga. Loh Sum, kamu kok di sini? Sudah mau maghrib loh, ayo pulang. Tak antar pulang. Lah Bu Sum itu diem. Dan tetangganya ini lihat kalau mulutnya itu penuh dengan makanan. Curigalah tetangganya ini. Loh, jangan-jangan Sumiati ini makan sajen. Karena di daerah situ memang banyak orang-orang yang naruh sajen. Seperti ayam ingkung yang ditaruh di sana. Dan waktu itu, si tetangga ini langsung bilang, Sum, kamu makan apa itu? Kamu makan sajen ya? Ayo dikeluarin, jangan dimakan. Lah, Sumiati itu geleng-geleng, kayak seolah nggak mau. Dan akhirnya, Bu Sum ini pun lari ke tengah hutan. Dari situlah tetangganya ini langsung turun pulang ke rumah dan ketemu dengan bapaknya Sumiati ini. Ceritalah dari situ, bapaknya tahu kalau Sumiati ada di tengah hutan. Nah dari situ ada nasihat-nasihat dari orang-orang, Pak, jangan dicari sekarang. Ini sudah mau gelap. Kalau memang mau cari sekarang,
panggil semua warga supaya bawa penerangan. Nggak bisa sampai mau cari sendirian, apalagi sampai ini sudah tua. Akhirnya dipanggillah beberapa warga, diceritakan bahwa Bu Sumiati terakhir terlihat di tengah hutan. Nah, orang-orang pun langsung bawa obor dan bawa lampu penerangan seadanya, karena waktu itu memang jarang sekali ada yang punya senter. Masuklah mereka menuju ke hutan. Jadi banyak sekali bapak-bapak dan laki-laki yang masuk ke hutan Gunung Lawu mencari Bu Sumiati ini. Pada waktu itu, orang-orang ini langsung menuju ke satu pohon, di mana di sana terakhir kali ada yang melihat Bu Sumiati terakhir duduk-duduk persis di sebelah pohon dan makan sajen. Lah di situ masih terlihat bekas-bekas sajen yang kondisinya sudah carut-marut di sana. Dan ayam ini sudah seperti termakan separuh. Dari situ warga semakin yakin kalau Bu Sumiati ini terakhir ada di sini dan makan sajen tersebut. Mulailah dicari, sampai sekitar jam 8 malam. Mereka ini belum juga menemukan Bu Sumiati. Nah, akhirnya ada satu warga yang berinisiatif, "Pak, sudahlah Pak, besok pagi aja dicari. Kalau malam-malam gini nih susah nyarinya, apalagi penerangan juga seadanya." Akhirnya pulanglah kembali, mereka pulang. Keesokan harinya baru datang lagi warga masuk ke hutan Gunung Lawu nyari Bu Sumiati ini di mana. Dicari dan sampai akhirnya di siang itu ketemu. Mereka ini ketemu Bu Sumiati ada di satu pohon besar. Beliau itu posisinya gini sambil kayak ketakutan dan kedinginan. Dia tuh terus melihat ke atas. Ayo pulang, ayo pulang." Bu Sumiati itu terus matanya melotot kayak gini. "Ayo pulang." Jadi bapaknya itu ngerayu, akhirnya Bu Sumiati pun diantarkan pulang. Nah, setelah kejadian itulah, warga itu merasa kalau Bu Sumiati ini jiwanya semakin terganggu. Jadi, aktivitas beliau sehari-hari ini hanya keluar rumah, duduk-duduk di depan rumah. Kadang-kadang pun Bu Sumiati ini masih menembangkan sesuatu di depan rumahnya. Nah, warga ini juga merasa Sumiati ini sayang ya. Suaranya enak, hanya gara-gara laki-lakinya itu selingkuh sama sepupunya sendiri. Dia itu jadi kayak gitu. Jadi banyak anggapan warga itu nggak merasa bahwa Sumiati mengalami gangguan jiwa karena makan sajen tersebut. Jarang sekali orang yang berpikiran demikian. Mereka lebih kepada kesimpulan bahwa Bu Sumiati ini mengalami gangguan jiwa karena ditinggal selingkuh oleh suaminya. Nah, tapi nggak tahu kenapa setelah kejadian Bu Sumiati ini makan sajen di hutan Gunung Lawu itu, Bu Sumiati ini menjadi semakin agak kurang waras. Jadi kadang-kadang kalau ada orang lewat itu, mata Bu Sumiati itu tajam sekali, kayak seolah-olah marah. Padahal sebelum-sebelumnya tetangga-tetangga ini baik sama Bu Sumiati, begitupun juga Bu Sumiati sendiri. Meskipun orang-orang tahu kalau Bu Sumiati ini memang agak kurang waras setelah kejadian itu, tapi ketika ada tetangga yang lewat, Bu Sumiati ini masih menyapa tetangga tersebut. Nah, setelah kejadian Bu Sumiati diketahui makan sajen di hutan itu, Bu Sumiati ini nggak lagi ramah pada tetangganya sendiri, bahkan pada orang tuanya sekalipun. Nah, anehnya ketika melihat anak-anak, dari anak kecil sampai anak usia SD, Bu Sumiati ini selalu senang. Dan selalu dia itu sumringah, nggak tahu kenapa. Itulah kenapa ketika putri ini datang, apalagi wajah putri waktu itu lucu dan imut, meskipun dia sudah kelas 4 SD, Bu Sumiati ini sangat senang sekali ketika putri datang ke sana. Nah, sejak itulah ketika Pak D-nya ini cerita, mereka ini jadi tahu bahwa, oh ternyata Bu Sumiati itu seperti itu. Sejarahnya bahwa Bu Sumiati dulunya adalah seorang sinden dan seorang penari dan suaranya sangat merdu sekali. Bahkan ketika Bu Sumiati ini mengalami gangguan jiwa, tidak sama sekali mempengaruhi suaranya yang merdu itu. Beberapa warga ini sering menemui Bu Sumiati ketika malam hari atau bahkan sore hari. Beliau itu duduk di depan rumah sambil duduk menyerupai sinden. Kaki dilipat di belakang dan duduk seperti ini sambil memandangi pemandangan di depan rumahnya dan dengan nembang. Nah, orang-orang yang lewat di depan Busum dan mendengarkan Bu Sumiati ini nembang, ada yang senang, tapi ada juga yang merasa merinding. Karena mereka tahu Bu Sumiati ini sudah mengalami gangguan jiwa. Dan ketika Bu Sumiati itu nembang,
nggak seperti sinden pada umumnya, tapi matanya itu melotot dengan tajam sekali ketika ada orang lewat. Nah, pada saat itu Pak Desam sendiri inilah yang baru pulang. Setelah maghrib itu, Pak Desam ini pulang dan jalan kaki menuju rumahnya, otomatis melewati rumah Bu Sum tadi. Nah, karena Pak Desam dengan Bu Sum ini teman sekolah dulunya, jadi Pak Desam ketika lewat di depan rumah Bu Sum dan melihat Bu Sum selalu menyapa, begitupun juga sebaliknya. Tapi semenjak Bu Desum ini mengalami gangguan kejiwaan, nggak peduli siapapun yang lewat, Bu Sumiati ini selalu sinis. Waktu itu ketika Pak Desam ini lewat seperti biasa, melihat Bu Desum duduk di depan rumahnya sambil nembang. Ini kawan lintang. Nah, karena Pak Desam ini terbiasa menyapa, disapalah, "Sum, kok belum tidur?" Lah, seketika itu juga Bu Desum ini diam, langsung melihat ke arah Pak Desam. Dilihat terus. Jadi ketika Pak Desam ini jalan, diperhatikan terus dengan pandangan yang tajam. Lah otomatis Pak Desam ini pun agak nggak nyaman dengan pandangan Bu Sumiati yang seperti itu. Pak Desam pun jalan menuju ke rumahnya. Nah, kejadian itu pun terus berulang. Keesokan harinya ketika Pak Desam selesai cerita hal itu ke Putri dan juga ke orang tuanya Putri, sore itu Bu Sumiati ini datang. Dia datang dengan wajah yang gembira. Dan hal itu atau wajah yang sumringah seperti itu jarang sekali terlihat oleh warga. Karena setiap kali warga lewat di depan Bu Sumiati itu selalu wajahnya sinis. Tapi pada waktu itu Pak Desam sendiri juga kaget dan heran. Kenapa Bu Sumiati ini kok melihat anak kecil kok selalu sumringah? Dari situlah Pak Desam ini nggak menghalangi sama sekali. Karena Pak Desam juga senang dengan kehadiran Bu Sumiati yang sumringah seperti itu. Jadi Bu Sumiati ini datang dengan wajah yang senang langsung menuju dan menghampiri Putri. Awalnya Putri ini takut, tapi karena ayahnya dan juga Pak Desam ada di sana, Pak Desam sempat bilang, "Udah enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Enggak bakal diapa-apain kok. Itu Bu Desum itu sayang sama kamu, enggak apa-apa ya Putri." Putri pun diam. Nah, ketika Bu Sumiati ini duduk di samping Putri, Putri ini digandeng dan didudukkan di pangkuannya. Dielus-elus rambutnya sambil Bu Sumiati ini menembangkan sesuatu. Ini kawan lintang cahayu, aku lenteni tekamu. Terus dielus-elus seperti itu. Jadi Putri sendiri waktu itu merasa nyaman karena suara dari Bu Sumiati ini benar-benar merdu selayaknya seorang sinden. Dan Putri itu sama sekali nggak menganggap Bu Desum ini adalah orang dengan gangguan jiwa. Karena begitu Bu Desum ini nembang, Putri itu ngerasa nyaman sekali. Dan orang-orang yang ada di sekitar situ, termasuk orang tua dari Putri, itu merasakan nyaman seperti mendengarkan seorang sinden yang nembang. Jadi mereka menikmati betul suasana sore itu. Dan setelah itu Pak Desam ini sempat menawarkan makan ke Bu Sum. "Sudah makan belum Sum? Ayo makan dulu." Lalu Bu Desum itu diam, tetap memandangi wajah Putri dengan senyum. Sekali waktu, Bu Desum itu mencubit pipinya Putri. Tapi Putri itu diam waktu itu. Nah, nggak lama kemudian, Bu Desum ini tiba-tiba pergi. Tanpa pamit, tanpa apapun, tiba-tiba pergi dan menjauh, mungkin pulang ke rumahnya. Nah, beberapa hari setelah itu, Putri ini pun pulang, kembali ke Surabaya. Setelah Idul Fitri itu, mereka pulang. Dan ketika di jalan ketemu Bu Sumiati itu seolah-olah nggak rela ketika Putri ini mau pulang. Jadi sempat sampai pada waktu itu ketika Putri masuk ke dalam mobil, Bu Sumiati ini ngikutin sampai di dekat mobil dan sampai pada akhirnya Bu Sumiati ini nangis. Nangisnya ini benar-benar seperti anak kecil yang dia duduk di jalanan dan kakinya itu digerak-gerakkan seperti ini seolah-olah nggak rela ketika Putri ini pulang. Nah, ketika Putri pulang, Putri ini tanya, "Kenapa kok Bu Sumiati kok nangis ya Bu?" "Ya iyalah, wong Putri pulang kok. Bu Sumiati itu kan sayang sama Putri. Kasihan ya Bu." "Ya kasihan ya nak, doakan ya nak." Nah, 1 tahun kemudian, menjelang hari raya, Putri pun kembali lagi ke desanya dan ketemu lagi dengan Bu Sumiati. Hal itu pun terjadi 3 kali hari raya berturut-turut dan keempat kalinya
ketika hari raya keempat itu, putri ini kembali pulang. Dan ternyata begitu lewat di depan rumah Bu Sumiati, putri dan keluarga ini nggak melihat Bude Sumiati ada di depan rumah. Nah, mereka pun langsung menuju ke rumah Pak Desam, dan putri ini tanya ke Pak Desam, "Pak De, kok tadi lewat di depan rumah Bude Sum kok nggak ngelihat Bude Sum ada di depan rumah?" Nah, Pak Desam ini langsung kaget. "Oh iya, kalian belum tahu ya, Bude Sumiati sudah meninggal, Nak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi kedua orang tuanya putri, termasuk juga putri, itu juga sedih mendengar hal itu. Dari situlah Pak Desam ini cerita, di pertengahan bulan sekitar bulan Agustus itu, Bude Sumiati ini mengalami demam yang sangat tinggi sekali. Mungkin karena waktu itu orang tuanya ini nggak mampu membawa ke klinik atau ke puskesmas. Warga itu nggak tahu sama sekali. Nah, sekitar 3 hari setelah itu biasanya warga itu ketika lewat di depan rumah Bude Sumiati melihat Bu Sum itu selalu nembang di depan rumahnya. Tapi 3 hari berturut-turut, banyak warga yang mengaku nggak melihat kehadiran Bude Sumiati. Akhirnya warga ini pun tanya ke orang tuanya, "Loh, Sumiati kemana kok nggak keluar-keluar?" Ternyata barulah tahu warga bahwa Bu Sumiati ini sakit, panas demam yang sangat tinggi sekali. Nah, warga pun juga menilai mungkin orang tuanya ini sadar diri. Mereka ini sadar bahwa mereka nggak mampu bawa Bude Sum menuju ke rumah sakit atau klinik. Akhirnya mereka membiarkan Bude Sumiati sakit di rumah seperti itu, hanya diobati dengan obat-obatan tradisional seadanya. Ketika ada beberapa warga yang tahu bahwa Bude Sumiati ini sakit dan demam yang sangat tinggi sekali, barulah Bude Sumiati ini dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah itu nggak lama, dari puskesmas ini dialihkan menuju ke rumah sakit daerah. Nah, di rumah sakit daerah ini Bude Sumiati sempat opnam beberapa hari, kemudian dinyatakan meninggal. Nah, dari sejak itulah warga itu ada yang merasa sedih kehilangan Bude Sum, tapi juga ada yang merasa tenang karena beberapa kali ada warga yang juga terganggu dengan kehadiran Bude Sum di desa tersebut. Tidak jarang juga warga itu mengalami beberapa hal kekerasan dari Bude Sum, seperti pada saat ada warga yang pulang dari sawah, ketika itu melihat Bude Sum tiba-tiba membawa batu, dan warga ini dilempar batu oleh Bude Sum. Tapi banyak juga warga yang mengaku sama sekali nggak terganggu dengan adanya Bude Sum. Malah warga itu terhibur ketika Bude Sum ini menembangkan lagu-lagu Jawa. Nah, ketika Pak Desam cerita, posisi putri waktu itu sedih. Nggak tahu kenapa putri ini sedih. Padahal selama ketemu dengan Bude Sumiati itu, putri merasa ada sedikit takut juga. Tapi di satu sisi lain, ketika mendengar Bude Sumiati ini sudah meninggal, putri itu merasa kehilangan. Nggak lama kemudian Pak Desam ini cerita lagi. Tapi juga ada cerita yang bikin takut orang-orang di sini, Mbak. Kenapa itu, Pak De? Lah itu katanya Bude Sumiati itu loh, menampakkan diri. Kadang itu ada orang-orang yang masih dengar suara Bude Sumiati itu nembang. Makanya dari sejak Bude Sum meninggal itu, warga itu jarang sekali keluar malam-malam kalau nggak penting banget. Nah, putri ini juga merasa kaget, merasa takut juga dengan cerita dari Pak Desam. Malam itu, ketika mereka tidur, ternyata putri itu dengar di luar rumah ada suara perempuan yang nembang. Ning tawang ono lintang. Nah, putri pun bangun. Dia bangunin ibunya. Bu, ada suara orang nyanyi. Nah, begitu ibunya putri ini ngintip, beliau itu ngelihat ada sosok Bude Sumiati ini duduk persis di depan rumah Pak Desam itu. Beliau itu duduk seperti layaknya seorang sinden dan membelakangi mereka. Lah, karena ibunya itu kaget, dibangunkanlah bapaknya itu. Pak, kenapa, Bu? Ibunya cuma bilang seperti ini. Begitu bapaknya ini ngintip, si bapaknya ini juga ngelihat Bude Sumiati itu duduk seperti layaknya seorang sinden dan nembang lagu Jawa. Ini tawang lintang
cahayu, aku ngenteni tekamu. Nah, karena kejadian itulah mereka ini semua langsung keluar kamar dan manggil Pak D-nya. Mas, kok ono Budi Sumiati mas di depan. Nah, begitu Pak Desam ini bangun kaget. Kenapa dek? Itu loh, ada Budi Sumiati nembang di depan rumah kita. Walah, tak kira ada apa. Jadi Pak Desam ini kayak biasa. Ya wis biarin toh. Ya memang gitu. Orang ini memang datang dari rumah ke rumah orang. Udahlah, nggak ganggu. Memang kayak gitu. Lah otomatis orang tuanya Putri juga heran. Ini kok orang-orang pada nggak takut. Akhirnya Pak Desam ini tidur lagi, melanjutkan tidur lagi. Nah, orang tuanya Putri pun kembali ke kamar dan masih mendengar suara dari Budi Sumiati yang nembang itu. Mereka pun mulai membiasakan diri, mereka tidur. Jadi sama sekali mereka mulai merasa nggak takut dengan kehadiran sosok Bu Sumiati. Nah, keesokan harinya pun, si Putri ini tidur. Dan waktu itu Putri ini ngerasa kalau kedua orang tuanya ini nggak ada di kamar, nggak tahu tidur di mana. Jadi begitu Putri ini buka mata, Putri ini ngelihat ada sosok Budi Sumiati duduk di pojok kasur. Nah, begitu Putri ini duduk, Budi Sumiati ini noleh ke arah Putri dan sambil senyum. Sini dok. Dia ini melihat sosok Budi Sumiati itu wajahnya cantik sekali. Nggak seperti awal ketika Putri bertemu Bu Sumiati dengan gangguan jiwa. Bu Sumiati itu cantik sekali dan wajahnya senyum. Sini dok. Putri pun menghampiri Budi Sumiati itu. Nggak tahu kenapa waktu itu Putri ini kayak kangen sekali dengan Bu Sum itu. Putri pun duduk di pangkuannya Budi Sum. Akhirnya dari situlah Budi Sum ini nembang. Sampai kemudian Putri ini pun nyaman dan Putri ini pun ketidur di situ. Di pangkuan Budi Sumiati ini Putri tertidur. Pagi harinya ketika Putri ini bangun, Putri langsung cerita ke kedua orang tuanya bahwa malam itu ada Budi Sumiati yang datang. Dan Putri tidur di pangkuan Budi Sumiati dan dinyanyikan tembang-tembang Jawa. Dari situ orang tuanya agak nggak percaya. Karena kedua orang tua Putri ini mengaku bahwa Putri ini malam itu tidur bersama kedua orang tuanya di satu ranjang. Tapi pengakuan Putri, dia ini tidur sendirian. Dan tiba-tiba ada Bu Sumiati duduk di pojok kasur. Nah, kejadian itu pun berlalu. Sampai kemudian beberapa hari setelah itu Putri ini pun pulang. Kembali ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Putri itu tiba-tiba punya keinginan sekali untuk belajar nyinden. Dia pun bilang ke ayahnya, ya Putri pengen belajar nyinden. Ayah setuju nggak? Lah ayahnya pun kaget, loh kok tiba-tiba ngomong gitu, kenapa nak? Iya Putri pengen jadi kayak Budi Sumiati, bisa nyinden, bisa nari. Nah ayahnya pun nggak curiga. Ayahnya pun langsung menyetujui, ya sudah. Insya Allah 2 hari lagi atau seminggu lagi nanti ayah carikan guru yang bisa ngajarin nyinden. Nah akhirnya ketika itu Putri ini belajar nyinden, dia belajar nari Jawa, sampai betul-betul Putri ini mencintai budaya Jawa. Nah ketika ayahnya sempat tanya, kamu ini kenapa kok tiba-tiba seneng sama budaya-budaya Jawa, padahal sebelum-sebelumnya kamu itu nggak pernah tanya-tanya tentang hal itu. Putri sendiri pun mengaku bahwa dia ini nggak tahu menahu soal itu. Dan setelah Putri ini mempelajari tentang teknik nyinden dan lain sebagainya, Putri ini jadi bisa nembangkan Jawa dan dia sering diundang untuk mengiringi satu pewayangan menjadi sinden. Nah dari cerita itulah Putri mengirimkan cerita ini ke Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.